Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak Bapak? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan tetap diberikan kesehatan, baik bagi diri kita, kedua orang tua kita, dan orang-orang yang kita cintai. Baiklah ananda sekalian, untuk pertemuan berikut ini pada bimbingan TIK kelas 9, setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar internet, bahwa kesimpulan yang terpenting pada materi itu adalah agar semua kita bisa menggunakan internet untuk keperluan kebaikan-kebaikan yang kita inginkan, kegunaan yang bermanfaat dengan cara melakukan internet yang sehat. Pada pertemuan kali ini, materi lanjutan kita adalah tentang perangkat keras internet. Setelah kita memahami apa itu internet, apa saja kegunaan-kegunaannya, apa saja dampak positif, dampak negatif dari internet, yang kemudian kita berharap terjadi perilaku semua kita bisa menggunakan internet untuk yang baik-baik atau internet sehat. Pada pertemuan ini kita masuk pada materi perangkat keras internet. Ya. Baik, anak-anak Bapak, internet sebagai jaringan yang terbentuk untuk menggali informasi, maka dapat diakses. Ya, internet dapat diakses dengan beberapa perangkat keras atau beberapa hardware. Hardware yang pertama adalah komputer. Kedua, modem. Ketiga, saluran telepon. Ketiga-tiganya ini termaktub hardware utama, perangkat keras utama agar kita bisa mengakses internet untuk mendapatkan informasi-informasi. Ya, jadi kalau ditanya apa saja perangkat keras internet, yang utama ada 3. Komputer, modem, saluran telepon. Oke. Nah, baik. Kita kaji yang pertama. Komputer. Komputer itu merupakan komponen utama untuk dapat mengakses internet, di mana komputer itu punya spesifikasi, punya spek tertentu yang digunakan untuk mengakses internet agar aksesnya bisa cepat atau bisa lambat. Jadi spek ini menentukan. Hari ini komputer atau personal komputer PC bisa digunakan untuk akses internet. Sekarang ada laptop, ada tablet, ada HP. Untuk kemudian semua perangkat-perangkat tadi bisa kita gunakan mengakses internet, maka punya spek. Punya spesifikasi perangkat tertentu yang harus dipenuhi. Ini contoh nih, HP kamu, gadget kamu, smartphone kamu, kenapa bisa cepat mengakses internet? Karena speknya terpenuhi. Paling tidak speknya tinggi, RAM-nya tinggi, memorinya besar, gitu, ya kan? Penguat sinyalnya juga besar. Jadi, apabila semakin tinggi spesifikasi komputer, spek daripada alat utama komputer kita,
maka akan sebaliknya akan menentukan kecepatan akses internet itu. Nah, sekarang spesifikasi minimalnya apa? Nih, ini dia. Standar minimal agar komputer itu bisa mengakses internet, satu, prosesornya. Prosesor ini kalau kita kaji di kelas 7 tentang perangkat-perangkat komputer, maka prosesor itu merupakan otak. Wah, namanya otak ini dia pemikir, dia pelaku, dia penggunaan otak. Otak dari komputer untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang ada pada komputer kita ini. Nah, sekarang prosesor itu minimal apa? Minimal Pentium 3 atau setara dengannya. Sekarang ada yang lebih besar lagi, Sudah ada Core i3, Intel Core i3, itu dia logonya. Ya, ini logonya, nih. Intel Core i3, i5 juga ada sekarang. Ini, bentuknya. Oke. Nah, jadi ini contohnya. Minimal untuk bisa mengakses internet, prosesornya minimal adalah Pentium 3. Otaknya itu minimal Pentium 3. Tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi. Semua sudah Intel Core i3, Core i5, Core i7. Nah, itu dia. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, RAM-nya. RAM itu adalah Random Access Memory. Yang mana RAM ini berfungsi sebagai media penyimpanan sementara. RAM-nya ini juga penting sekali. Jangan sampai nanti RAM yang ada pada komputer kita, atau pada laptop kita, atau pada HP kita, RAM-nya rendah. Kalau rendah, pastilah akan mengganggu kecepatan akses internet kita. Namun, standar minimal RAM pada komputer itu adalah 256 MB. Ya, 256 MB itu minimal. Sekarang sudah ada RAM itu yang sampai 4 GB, 16 GB, 32 GB, itu sudah ada, Bahkan di HP-HP kita yang saat ini berkembang itu udah ada sampai yang 80 GB. Ya, 32 GB. Oke. Nah, ini beberapa contoh yang termaktub RAM, ya, ini dia barangnya. Ini dia kalau dirangkai. Oke, contohnya. Dia kalau dirangkai, Random Access Memory. Ya. Itu harus kita pahami. Yang ketiga, hard disknya. Hard disk yang digunakan untuk media penyimpanan data secara magnetik. Nah, hard disknya itu apa? Minimal 20 GB. Nah, jadi kalau sudah sampai 20 GB hard disknya, mudah-mudahan akan mempermudah akses internet kita. Ya, di mana hard disk tadi digunakan untuk apa? Media penyimpanan data secara magnetik. Oke. Ya, ini dia ada contoh-contoh gambarnya. Kemudian keempat, VGA card merupakan perangkat keras untuk menampilkan gambar pada layar monitor. Ternyata VGA juga menentukan kecepatan akses internetnya. Nah, bahkan di gadget, smartphone, HP kita juga sudah ada sekarang VGA card-nya itu minimal berapa? 4 MB. Ya, 4 MB. Oke.
Kemudian 5, monitor. Ternyata juga outputnya, monitornya itu tempat output hasil yang ditampilkan juga harus sesuai dengan standar. Ya, tidak sembarangan. Nah, itu 5 hal yang harus diketahui ketika kita bicara perangkat utama, yaitu komputer tadi. Ada 5. Yang pertama tadi prosesornya, yang kedua RAM-nya, yang ketiga hard disk-nya, yang keempat VGA card, yang kelima adalah monitornya. Oke. Nah, baik. Kemudian modem, modulator, demodulator. Modulator ini, modem ini berasal dari singkatan modulator dan modulator, di mana modulator itu adalah bagian yang mengubah sinyal informasi kepada sinyal pembawa atau carrier yang siap untuk dikirimkan. Nah, sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa atau carrier yang diterima, sehingga informasi itu dapat diterima dengan baik. Jadi modem ini ternyata sangat penting, perangkat utama juga. Nah, jadi penggabungan antara keduanya, modulator dan demodulator, menjadikan alat komunikasi dua arah. Ya, biasanya kalau kita menggunakan WiFi, modem itu sudah terpasang di dekat, biasanya dekat saluran telepon kita. Kalau kita ke warnet, kita lihat di samping operator itu nanti biasanya ada modem, ya, ada modem. Karena ini perangkat utama. Itu contoh daripada modem, ya. Dan saat ini sudah banyak sekali spesifikasi modem yang terbentuk, ya. Nanti bisa kamu lihat lebih lanjut lagi. Kemudian modem ini adalah tujuannya mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog. Digital jadi analog. Atau sebaliknya, analog menjadi digital. Nah, komputer yang melakukan koneksi dengan internet itu dihubungkan melalui saluran telepon. Jadi nanti ada komputer, kemudian dihubungkan dengan saluran telepon. Nah, penghubung yang kedua ini adalah modem. Jadi penghubung antara komputer dengan saluran telepon adalah modem. Ya. Nah, modem itu sendiri dibagi atas 3. Ada modem dial-up, yaitu digunakan pada PC atau komputer yang langsung dihubungkan dengan saluran telepon. Ini biasanya di warnet ini banyak. Kemudian kalau kita pasang IndiHome di rumah, itu dia dekat sekali antara komputer dengan saluran telepon. Itu menggunakan modem dial-up. Nah, ini contohnya, Ini contoh produk dial-up-nya, ya. Nah, modem dial-up ini ada 2, ada internal dan ada eksternal. Kalau dia internal, ini modem yang dipasang dalam komputer utama pada mainboard komputer. Contohnya apa, Laptop. Laptop kita itu, ya, atau notebook kita itu sudah terpasang di dalamnya modem internal. Hingga kalau kita menggunakan WiFi, ya, untuk akses internet, otomatis modem internalnya beroperasi, bekerja. Ya. Nah, rata-rata modem internal ini kecepatan downloadnya adalah 56 KB per second. 56 KB per second. Nah, ini dia contoh-contohnya, ya, modem internal yang terpasang pada PC atau pada notebook atau laptop kita. Oke. Itu dia contoh
produk-produknya. Oke, bisa kamu pahami nak? Lihat gambarnya ya. Nah, kemudian keuntungannya adalah kalau dia internal itu lebih hemat tempat. Nggak ada lagi karena sudah otomatis terpasang di laptopnya. Nah, atau HP kita ini nak. Kita bisa akses internet karena ada modem internal di dalamnya. Harga lebih ekonomis. Tidak membutuhkan adaptor untuk sambungan listrik, tidak ada. Otomatis dia. Kelemahannya, modem ini perlu lampu indikator sehingga kita susah untuk memantau status modem. Ada lampu indikator yang kedap-kedip itu nah. Sehingga kita susah untuk memantaunya. Kedua, tidak menggunakan sumber tegangan sendiri sehingga butuh daya apa? Power supply. Kalau baterai laptop kita, baterai HP kita ini kepanas atau habis, maka otomatis akan terputus aksesnya. Ya. Jadi kalau baterainya habis otomatis membuat akses kita akan terganggu, akan terputus, kemudian CPU atau laptop kita atau HP kita akan mudah bertambah panas. Ini kelemahannya. Ada juga modem eksternal. Modem yang letaknya di luar CPU. Ya. Dihubungkan dengan apa? Port COM atau USB. Oke. Nah, contohnya ini nak sekarang. Tapi sudah jarang kita temukan ada modem eksternal ya di saat-saat ini. Kalau zaman-zaman sebelumnya sangat banyak kita menemukan modem eksternal. Oke, apalagi contoh ini dia. Biasanya dimasukkan pada USB, laptop atau notebook kita ya, ini dia. Oke. Ya, baik. Selanjutnya, keuntungan kalau kita menggunakan modem eksternal ini adalah portabilitas yang cukup baik, sehingga bisa berpindah-pindah, bisa dicabut nak kita mau pindah ke sana boleh, mau pindah kemari boleh, pakai laptop sana boleh, laptop sini boleh. Kenapa? Karena dia dipasang di luar. Ya, nah, kemudian yang kedua dilengkapi lampu indikator. Hingga kita apa? Bisa memantau, bisa melihat, bisa mengecek status daripada modem kita. Kuat atau tidak sinyalnya. Kelemahannya adalah harganya pasti lebih mahal daripada modem internal. Yang kedua membutuhkan tempat. Nah, jadi kalau tidak punya tempat, susah kita untuk meletakkan modem eksternalnya. Ya, itu dia. Ada juga modem kabel, ya. Perangkat keras yang menyambungkan PC dengan sambungan TV kabel. Ini biasanya dengan TV kabel ya, yang kerjasama dengan Internet Service Provider. Oke, ini contoh-contohnya ya. Oke. Nah, yang ketiga saluran telepon. Ya, ini perangkat utama untuk agar dapat mengakses internet. Artinya bahwa fungsi saluran telepon menghubungkan antara personal komputer dengan ISP, penyedia jasa internet. Oke, jadi kalau sudah terkoneksi dengan internet, berarti kita sudah terhubung dengan penyedia jasa internet atau ISP. Ya, Internet Service Provider. Itu nak kepanjangannya. Jadi kalau tidak ada saluran telepon maka tidak bisa. Kalau nggak ada sinyal nggak bisa kita mengakses internet. Itu maksudnya nak. Ini dia beberapa contohnya ya. Barangkali ini dulu nak perjumpaan kita. Yang perjelas ada 3 perangkat utama, yaitu komputer dengan spek yang ada. Yang kedua adalah modem, ada dial-up, ada telepon, ada internal, ada eksternal. Yang ketiga adalah saluran telepon. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Untuk masalah soal dan latihan nanti akan Bapak sampaikan pada pertemuan yang lebih lanjut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.